Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Mainingsi. Saya dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Saya di sini ingin menjelaskan tentang keadaan memaksa. Keadaan memaksa. Keadaan memaksa. Keadaan memaksa ini ialah keadaan suatu keadaan di luar kendali manusia yang terjadi setelah manusia itu mengadakan suatu perjanjian yang menghalangi pihak yang berhutang untuk memenuhi prestasinya kepada pihak yang memiliki tagihan. Contohnya itu yaitu seorang debitur meminjam sejumlah uang kepada kreditur berdasarkan perjanjian atau kontrak yang telah dibuat. Debitur tiba-tiba mendapatkan suatu keadaan memaksa dan debitur tidak dapat dipersalahkan. Di sini ada juga adapun macam-macam keadaan memaksa yaitu yang pertama itu keadaan memaksa yang absolut yaitu merupakan suatu keadaan pihak yang berhutang sama sekali tidak dapat memenuhi perutangannya kepada pihak yang memiliki tagihan. Yang kedua yaitu ada juga yang disebut dengan keadaan memaksa yang relatif. Keadaan memaksa yang relatif ini adalah suatu keadaan yang menyebabkan pihak yang berhubungan atau yang berhutang mungkin melaksanakan prestasinya. Di sini juga disebutkan dengan unsur-unsur dari konsep keadaan memaksa. Unsur-unsur keadaan memaksa ini yaitu yang pertama, peristiwa yang terjadi akibat suatu kejadian alam, yaitu yang kedua, peristiwa ini yaitu peristiwa yang tidak dapat diperkirakan akan terjadi. Yang ketiga yaitu peristiwa yang menunjukkan
menunjukkan ketidakmampuan untuk tidak melaksanakan kewajiban terhadap suatu kontrak baik secara keseluruhan maupun hanya waktu tertentu. Secara koordinat, keadaan memaksa ini memiliki hubungan erat dengan ketentuan ganti rugi. Adapun menurut pasal 1243 KUHP Perdata, debitur yang tidak memenuhi kewajibannya wajib mengganti biaya derita kreditur. Akan tetapi ada juga di sini disebutkan pasal 1245 dan 1245 KUHP Perdata. Pasal ini disebutkan juga dapat dilepaskan hanya dari kewajiban mengganti biaya dan kerugian tersebut disebabkan oleh keadaan memaksa. Selain itu juga ada hal-hal tersebut keadaan memaksa dapat juga bersifat tetap dan sementara. Maksudnya adalah yang pertama itu keadaan memaksa bersifat tetap. Dalam keadaan demikian maka berlakunya perjanjian. Yang kedua yaitu keadaan memaksa yang bersifat sementara. Dalam keadaan demikian maka berlakunya perjanjian ditunda setelah kejadian atau keadaan memaksa tersebut hilang, maka perjanjian akan berlaku kembali. Di sini disebutkan juga ada konsep keadaan sulit. Konsep keadaan sulit ini adalah peristiwa yang secara fundamental telah mengubah keseimbangan kontrak. Maksudnya adalah untuk mengatasi penerapan isi kontrak, termaksud keadaan memaksa dan kegagalan. Di sini ada juga konsep resiko. Konsep resiko ini adalah suatu keraguan atau ketidakpastian hasil dalam suatu situasi yang telah atau ditetapkan semula. Resiko ini juga adalah ketidakpastian akan terjadinya suatu kerugian. Ada juga di sini bahayanya resiko. Bahayanya resiko ini adalah resiko yang terkait
dengan sumber daya potensial menyebabkan suatu kerugian atau menyebabkan kerusakan. Contohnya itu seperti yang pertama itu bahaya fisik, yang kedua bahaya kimia, yang ketiga bahaya biologis, yang keempat bahaya psikologis, yang kelima bahaya ergonomis. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Dalam keadaan memaksa, keadaan sulit, keadaan resiko. Jika saya banyak kesalahan dalam hal tentang menjelaskan keadaan memaksa ini, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.